berkaitan dengan plot ini. Cepat begini, saya tidak akan mengambil masa lama. Dari awal hingga akhir, dengan bahan, dengan harga, kos, operasi yang perlu kita lakukan, supaya dalam masa 1,5 jam, kita boleh mengalirkan air, menyiram kebun anggur kerana cuaca panas di luar dan memerlukan air. Bahan-bahan yang diperlukan untuk kerja ini adalah untuk saluran utama yang akan membekalkan talian pipe polietilena 32, 1 inci, di mana akan dipasang kepingan sambungan ini pada setiap tiang dari mana kita keluar dengan pipe nipis setengah. Di hujungnya kita letakkan siku 1 pipe, kemudian kita pasang hos buta. Pada ini datang pemancur titis dan itulah keseluruhan kerja. Saya akan tunjukkan kepada anda langkah demi langkah. Sekarang kita buat dengan cepat dan segera kita mulakan. Shuttle dah. Begitu untuk permulaan. Saya telah meletakkan pipe di atas tanah supaya kita boleh menandainya ya pada setiap tiang. Kami telah menandainya dengan baik dan sekarang kami tarik ke tempat teduh dan mula menggerudinya. Kemudian kami masukkan ke dalam parit, pasang penyambung, naik ke atas dan pasang injap. Selepas kami memasang bahagian sambungan pada pipe di tempat kami menyedari badan-badan ini, dan dari sini ke atas akan keluar pipe 20 yang keluar di setiap tiang. Kami pasang pipe dan seterusnya tiup titisan pada dawai pertama. Kita cepat-cepat pasang kepingan sambungan ini. Yang saya sediakan dalam 2 minit, saya letakkan pada bunga. Jadi pasang dengan tangan, tidak perlu diketatkan dengan kunci apa-apa. Akhirnya pipe ini bukan tekanan, walaupun kita anggap secara absurd bahwa ada sebarang skru yang lebih longgar. Nah, tidak ada masalah kerana ia tidak berada di bawah tekanan. Tidak ada air hanya sebanyak yang kita beri kepada lebih. Langkah seterusnya adalah untuk mengeluarkan keluaran dari kolom utama. Keluaran ini di permukaan dari pipe 20. Saya telah memotong 10 keping, sebanyak itu baris saya ada 10 keping pada 1,5 meter. Dan untuk menyambung dan memfiletkan mereka di sana, dan selepas itu kita bawa pipe bersama mereka, begitu kita masukkan ke dalam parit. Dan kita teruskan di sana. Di sini agak sukar untuk masuk dengan baik pada gasket. Sampai ada istilah keprograman lain terus. Ini suficient. Kami
dengan 10 keluaran pada setiap tiang. Kolom di hujung penutup, kemudian bahagian penyambung yang datang dengan pipe, sambungan 20,5 dan pipe 20 yang keluar. Kami telah membiarkannya lebih panjang sekarang tepat di mana dawai itu. Kami akan memasukkan pipe, saya akan tunjukkan sekejap lagi. Di hujung yang satu lagi. Hanya muncul ke permukaan. Dan mempunyai sambungan dengan penyambung cepat hos 20. Ia tidak disambungkan secara langsung. Saya sambungkan setiap satu melalui sepotong hos. Apabila saya perlu menyiram kawasan tersebut, saya datang dengan hos ke sana. Saya akan tunjukkan kepada anda. Jadi tiang sudah siap dimasukkan ke dalam tanah. Kita hanya perlu memasang pipe dengan cepat. Kita akan buat ujian. Selepas itu kita boleh menutup parit dan cepat-cepat mula meregangkan hos pada dawai. Robinet ini. Semua plastik, sangat bagus. Pipe khas untuk tiup titisan. Di hujung ini ada benang luar 20,5. Kami sediakan bahagian-bahagian ini terlebih dahulu. Dan di sana hanya memendekkan pipe ke paras dawai dan kami masukkan dengan cepat. Sekarang kita cepatkan. Begitu secara kasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah siap. Saya sudah pasang pipe. Saya sudah buka. Saya telah membuka tekanan. Semuanya dalam keadaan baik. Masih tinggal untuk saya alihkan dari sini, saya betulkan, saya letakkan semula ke tempatnya, tapi tiada masalah. Yang penting kita buka air. Tiwasakam saya 80 ke. Dawai pertama, tiub ini adalah tiub buta. Maksudnya tiada lubang di dalamnya. Kami akan membuat lubang dan memasang penitis di tempat yang diperlukan di sebelah tanaman. Sudah tentu tidak. Tidak disarankan untuk meletakkannya betul-betul di atas pokok untuk menjatuhkan air terus ke atasnya. Itu tidak baik sama sekali. Ia perlu diletakkan di sebelah kiri kanan, di mana anda mahu. Idenya adalah supaya air tidak jatuh terus ke atasnya. Jadi pada jarak 20 cm kiri kanan kita boleh letak dua. Ini adalah alat yang saya ambil dari tempat di mana saya beli sistem pengairan. Ia adalah alat untuk membuat lubang secara manual, diputar sedikit. Jadi irigasi yang tetes seperti ini masih menjadi irigasi yang paling karena cuma memanfaatkan dorongan gravitasi bumi dan hasil tanamannya juga sangat bagus. Cenderung kecil dan kaku itu nanti juga kayaknya dampak di buah ya Pak ya? Iya, nggak bisa besar buahnya. Nggak bisa besar dan resiko buahnya juga ikut pecah. Iya, pecah. Nah, jadi pentingnya untuk menjaga supaya tanaman subur, kemudian ini alhamdulillah juga bebas dari hama penyakit ya Pak ya? Alhamdulillah, bebas. Aman. Aman terus, itu juga
juga batangnya saya lihat nggak ada yang pecah, biasanya kan Pecah ya Pak ya? pecah. Biasanya pecah. Batang itu pecah. Dan ini alhamdulillah sampai sekarang 45 hari ini sudah tanaman masih teras. Yang dipelihara itu berapa Pak? Semuanya dipelihara? Semua dipelihara. Tapi awalnya itu dilakukan pangkas pucuk atau tidak Pak? Dilakukan. Jadi yang batang utamanya itu dipangkas, kemudian yang dipelihara adalah tunas airnya. Iya. Berapapun tunas airnya dipelihara. Dipelihara. Kalau untuk buah yang dipelihara, Satu. Dibuahkan satu. itu pertimbangannya kenapa Pak? Kalau dibuahkan dua itu nggak maksimal besarnya. Nggak maksimal, jadi kurang seragam ya Pak ya? Iya. Kurang seragam. Kalau untuk sulurnya maksudnya tanpa dilakukan pengurangan atau pemangkasan, ada pertimbangannya? Belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba ya. Jadi hanya dibiarkan saja, jadi sulurnya itu biar tetap tumbuh, tapi buah yang kemasukan penyakit malah Iya. jadi nggak panen. Jadi mungkin itu sahabat petani semua. Jadi untuk di lahan ini buah yang disisakan itu hanya satu. Jadi dilakukan penyortiran buah secara berkala ya Pak ya. Iya. Jadi sampai umur saat ini pun masih ada bakal Iya. buah yang nantinya akan muncul, tapi itu nanti harus dibuang. Buang. Kalau tidak dibuang itu nanti akan mengurangi besar buah yang awal, dan buah yang akhir pun dia tetap tidak akan maksimal. Iya. Jadi hanya akan menghabiskan nutrisi. Jadi budidaya semangka ini perlu dirawat sampai akhir, atau apalagi pada sortir. Jadi sortir buah itu tidak hanya dilakukan satu kali, tapi perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan Ini sampai selesai. Oke, jadi sebelumnya di sini aku mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk kalian semua yang sudah Ini semangka juga di tanah yang kering, tanah tandus, tapi sangat menghasilkan, sangat luar biasa sekali dengan sistem penyiraman tetes. Air tidak perlu banyak, cukup 2 kali dalam sehari dibuka kerannya, pagi dan sore. Kemudian ini coba lihat, ini tanah tandus, tanah kering, tapi menghasilkan yang luar biasa sekali. Ya, ini coba ini. Ya, hasilnya sangat luar biasa kan. Ini per hektar bisa mencapai buah semangka ini 6 sampai 7 ton. Harga per kilo itu dijual sekitar 15.000. Jadi dalam 6 atau 7 ton itu bisa menghasilkan dalam 2 bulan 100 sampai 120 juta. Bandingkan dengan gaji yang UMR. Dan perawatannya sangat luar biasa, mudah sekali. Ya, mudah sekali perawatannya. Yang penting dijaga air, kemudian diberikan pupuk secukupnya. Dia akan menghasilkan dalam 1 hektar 6 sampai 7 ton. Kalikan dengan 15.000 per kilogram. Luar biasa sekali. Ya. Ya, ini tanah kering, tanah tandus. Tanah kering, tanah tandus, tapi bisa menghasilkan 6 sampai 7 ton semangka. Apalagi digunakan untuk makan gratis ya. MBG ya. Luar biasa sekali. Daerah tandus, daerah kering, tapi menghasilkan luar biasa. Jangan lupa kalau ingin bertanya silakan di komen ya, atau mau belajar silakan tinggal pesan di sana. Kemudian jangan lupa subscribe ya, karena ini akan kita lanjutkan sampai bagaimana proses selanjutnya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ketinggian nih. Aku sih naik di apa? Oh, banyak kali di atas. Oh, kurang tinggi. Aduh, salah. Salah peti.